Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 147 ayat yang ke-1 sampai 9. Mazmur 147 ayat 1 sampai 9. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 147 ayat 2-3. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan membalut luka-luka mereka. Judul renungan kita hari ini adalah Bukti Tuhan Memulihkan Kita, ditulis oleh Debbie McDaniel. Sahabat suara kasih, jika kamu pernah terluka, atau merasa harus menyembunyikan bekas luka, dari saat-saat yang menyakitkan dalam hidup, ketahuilah bahwa kamu tidak sendiri, bahkan Tuhan Yesus harus menghadapi penghinaan, luka, dan rasa sakit yang luar biasa, lebih dari yang dapat kita bayangkan. Dia membawa bekas lukanya kembali ke ruangan kecil, tempat di mana dia bertemu dengan murid-muridnya setelah bangkit dari kematian. Pernahkah kamu bertanya, mengapa Tuhan tidak menghilangkan bekas lukanya daripada membiarkannya? Karena Dia menang atas kematian, Dia membuat semua hal baru. Namun Dia masih memiliki bekas luka di tangannya, di sisi tubuhnya. Mungkin Dia tahu bahwa kita perlu diingat tentang kebenaran ini di sepanjang hidup kita. Luka-lukanya dan luka kita juga adalah bagian dari kisah indah pekerjaannya. Karena Dia menebus, Dia menyembuhkan, Dia membebaskan, Dia memulihkan, Dia memberi tujuan besar, bahkan sekalipun dalam musim-musim kehancuran dan kesedihan. Dan bekas luka dibiarkan di sana untuk membuktikannya, supaya kita mendapatkan kemenangan melalui Kristus Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kita.
sahabat Suara Kasih. Jangan pernah ragu, Tuhan memegang rancangan hidupmu. Dia mengerti rasa sakit yang kamu rasakan. Dia berjanji untuk menggunakan setiap bekas luka dan hati yang hancur, untuk membagikan pesan pengharapan kepada dunia, yang membutuhkan kesembuhan dan anugerah. Kedamaian untuk kita, karena kita dipegang oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan Dia menyimpan banyak kebaikan lainnya. Marilah kita renungkan, ingatlah ini, bekas luka adalah bagian dari kisah indah. Jangan sembunyikan, karena itu adalah bukti bahwa Tuhan menyembuhkan dan menebus kita. Berterima kasihlah kepada Tuhan atas setiap bekas luka dan pengalaman yang menyakitkan, karena dari sanalah kita dapat melihat kuasa dan pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya,
Perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.